orang bisa mencuri idemu, tapi orang tidak bisa mengeksekusi idemu sebaik Oh, dirimu gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Unpas, ketemu lagi di Unpas Talk episode 5. Yang pastinya warga Unpas udah menunggu banget konten-konten apa lagi sih yang akan diulas di Unpas Talk kali ini. Nah, kali ini kedatangan tamu yang bener-bener inspiratif banget, spesial banget untuk warga Unpas yang lagi mengembangkan bisnis atau ingin membangun bisnis. Ini juga salah satu mahasiswa dari Universitas Pasundan yang sangat-sangat bertalenta sekali ya. Ada dari Kang Irfan Muhammad Gani. Halo Halo, Kang. halo Pit. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dari Putri sehat, Pipit? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya. Biasanya Terakhir kita ketemu kapan ya? ada 3 bulan yang lalu kayaknya. Biasanya kan kalau di kampus kan cuma say hi aja ya. Siap, Pan, Fit gitu ya. Tapi sekarang siap, kita ngobrol-ngobrol bareng nih. siap. Berkarisma banget ya Kang Irfan ini. Aku manggilnya Irfan aja ya biar Boleh, lebih akrab, Irfan boleh aja. ya? Aku Pipit aja ya? Iya boleh. Sebenarnya nama panggung aku Fitri sih. Siap, Tapi Fitri. nggak apa-apa lah. Oke, Mau siap. ngambil, tapi asal jangan manggil sayang. Nggak bercanda. Nah, sekarang kesibukannya apa nih Kang? Kalau sekarang sih ya karena kan saya sekarang masuk ke semester 7 ya. Iya. Sekarang saya lagi nyusun juga, Mm-mm. nyusun skripsi karena kan itu tanggung jawab pada keluarga ya. Betul. Betul. Dan juga sisi lain di organisasi mungkin di HIPMI sekarang Mm-mm. saya diamanahi untuk ya mengabdi lah di Iya. HIPMI Unpas. Oke. Dan juga di selain ya aktivitas bisnis mungkin di luar kampus. Oh, wah banyak banget ya kesibukannya ya Irfan ya. Ya, gitu ya. Selain apa namanya? Itu waktu HIPMI itu baru banget ya sekarang kan soalnya mahasiswa sekarang tuh ya Unpas belum tahu Iya, terlalu banyak ya mengenai HIPMI itu betul. sendiri ya. HIPMI PT Unpas. Betul. PT-nya perseroan terbatas. Maaf bukan, Bu. Oh, apa dong? Bisa dijelasin Perguruan dulu. tinggi. Oh, perguruan tinggi ya. Betul. Iya, jadi himpunan pengusaha muda Indonesia ya. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Oh, Universitas Pasundan. berarti didirikannya baru tahun sekarang ya? Iya, kemarin 30 April disahkannya. Disahkannya. Iya, betul. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Kang ya. Alhamdulillah. Iya. Nih, sudah siap ditanya-tanya belum? Siap. Insya Allah Harus siap ya. Ya. Oh, banyak banget nih aku nanyanya nih. Diwawancara apa aja nih? Oh, banyak. Harus siap-siap ya. Siap. Nah, Pan, aku mau nanya nih. Kenapa sih harus ada HIPMI di Unpas? Oke. Pertama dari awal pendirian dari organisasi HIPMI ini kan saya dibantu dengan beberapa rekan. Yang kedua, pertama ada Farhan yang dihukum. Kedua juga ada Randy kan di FISIP, ada Noval di teknik, ada kawan-kawan yang lain lah, hampir di 6 fakultas itu ada. Kami sepakat pada akhirnya untuk satu narasi untuk membentuk sebuah organisasi yang memang sudah tidak baru lagi gitu kan di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, itu yang namanya HIPMI Perguruan Tinggi Unpas. Kita memiliki visi yang sama, kita ingin membuat sebuah inkubator bisnis untuk mahasiswa-mahasiswa Unpas dan juga ingin mencetak wirausaha muda lah di kalangan mahasiswa-mahasiswi Universitas Pasundan. Kita melihat bahwasanya potensi yang dimiliki oleh teman-teman di Unpas itu sangat besar gitu kan. Saya coba perhatikan ada beberapa mahasiswa yang memang aktif di luar gitu kan, mempunyai brand Ya. dan juga lain sebagainya macamnya, juga ada yang memiliki kegigihan untuk memiliki bisnis gitu kan, tapi kebingungan gitu kan Betul. karena mungkin belum ada inkubator bisnis Nah, gitu ya, dan betul, kami betul. hadir dalam hal untuk ya ingin menciptakan inkubator bisnis gitu, ingin memberikan legasi lah, ingin memberikan legasi yang baik khususnya sebelum teman-teman perintis gitu kan keluar dari lulus dari Unpas gitu kan, setidaknya ada legasi yang baik yang ditinggalkan untuk kampus gitu. Jadi intinya ingin mendirikan inkubator bisnis gitu dan memfasilitasi teman-teman yang ingin memiliki usaha gitu, Fit. Oh, jadi selain itu juga ingin membuka lapangan kerja juga ya, bisa ya, maksudnya Betul. untuk apa ya, membangun atau siapa tahu mahasiswa Unpas yang pengen berbisnis bisa wadahnya di HIPMI gitu Betul, ya. betul banget. Kenalannya juga luar biasa banget ya Betul, HIPMI. betul banget. Jadi mungkin kurang lebih untuk sejarah pembentukannya seperti itu ya, Kang. Ya. Jadi awalnya iseng dulu apa gimana itu? Ya kalau berbicara HIPT sih kan karena kebetulan saya juga aktif di HIPMI Jawa Barat. Jadi tentu saya melihat di Kota Bandung ini sudah ada 19 kampus kemarin HIPMI Perguruan Tinggi, oke, karena oke. Unisba kan, Iya, Telkom, Telkom. Unpad dan beberapa universitas lain lah di Kota Bandung. Jadi
memang tidak asing gitu kan bagi saya dan kawan-kawan dengan nama HIPMI itu. Tinggal bagaimana kita pada akhirnya sepakat saja sih narasinya itu untuk bagaimana pada akhirnya terbentuk gitu organisasi ini. Oke. Nah, sekilas lagi nih tentang HIPMI, sebenarnya apa sih yang fungsi dan urgensi lebih itunya lagi tentang HIPMI gitu? Fungsi dan tupoksinya HIPMI itu sebagai apa untuk mahasiswa gitu? Ya balik lagi tadi sih, kita kan berputar di inkubator bisnis ya. Iya. Jadi kita teman-teman yang masuk ke HIPMI ini kan bukan hanya teman-teman yang sudah memiliki usaha, tapi itu juga sebetulnya kembali lagi kepada diskresi ketua umum, karena di beberapa HIPMI PT di luar Bandung, misalnya di Makassar, ada yang mewajibkan teman-teman untuk gabung ke HIPMI PT itu sudah memiliki usaha. Tapi dalam hal Unpas, diskresi kami, khususnya saya ketua umum dan sepakat dengan teman-teman lain bahwasanya kita membuka seluas-luasnya bagi teman-teman yang belum memiliki usaha itu bisa bergabung gitu kan. Oke. Nah, setidaknya teman-teman yang sudah memiliki usaha dengan bergabungnya ke HIPMI itu dapat tumbuh kembang lah usahanya. Dan teman-teman yang belum memiliki usaha setidaknya dapat kita fasilitasi. Oh iya, Karena betul. teman-teman yang belum memiliki usaha itu hanya diwajibkan memiliki bisnis plan. Jadi bisnis plan ini dianggap keseriusan mereka bergabung ke HIPMI gitu loh. Jadi dari bisnis plan inilah nanti kita melihat kan jangka pendek terus skala panjangnya yang bagaimana pada akhirnya bisa kita coba fasilitasi gitu, dengan dikoneksikan dengan ya jejaring HIPMI yang memang luar biasa ini gitu kan. Oh, Betul. berarti memang sebenarnya tupoksinya sangat-sangat itu sekali ya. Jadinya HIPMI itu berarti didirikan karena memang pengen menjadi suatu fasilitas untuk mahasiswa Universitas Pasundan untuk Betul. berbisnis. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan dilihat dari kesibukan nih tadi juga kan berarti kan HIPMI itu sibuk banget ya. Ya. Selain sibuk ya banyak banget lah penggarapan yang plan-plan yang mungkin Ya, Irfan betul. lagi pengen garap ya. Gimana kuliahnya, Pan? Gimana kuliah kamu? Itu sih komitmen saya ya, karena Iya. kan sebelum jauh mendirikan saya juga yang pertama komunikasi itu kan dengan keluarga. Saya berceritalah ada niat untuk mendirikan ini bersama kawan-kawan lain dan komitmen saya sih itu, meskipun saya aktif di luar tapi komitmen saya, tanggung jawab saya kepada keluarga ya kuliah lulus tepat waktu, itu aja sih. Jadi Bagaimana kita itu kan berbicara konsekuensi ya. Betul. Nah, tinggal kita bagaimana memanage waktu dan juga melihat skala prioritas gitu kan. Nah, itu aja sih kuncinya kalau saya memanage waktu yang baik lah. Oke, apakah pernah nggak sih bentrok gitu Nah, dari kalau kegiatan ya kuliah? sering, pasti sering. Cuma kan bagaimana kita melihat lagi-lagi skala prioritas gitu. Kalau misalnya ada agenda yang memang bisa dihandle oleh teman-teman yang lain, saya coba prioritaskan dulu yang memang tidak bisa dihandle oleh orang lain. Ya, Oh, berputar dalam hal itu aja. Oke. Ya. Berarti kuliah masih aman ya? Aman, alhamdulillah sekarang juga Berjalan lagi lancar. nyusun. Lagi Insya Allah nyusun. sidang UP akhir Desember lah insya Allah. Semoga lancar ya sampai sidang Amin. akhir ya. Perdata apa pidana kalau Aku ngambil hukum tata negara, Pit. Oh, tata Iya, negara. hukum tata negara. Oke, berarti ya aman ya kuliah ya. Aman, insya Sukses ya. Nah, tadi kan udah banyak juga nih ya plan-plan, tadi disinggung juga untuk terkait bisnis nih. Sebenarnya apa sih yang sekarang lagi digarap sama HIPMI Nah, selain bisnisnya? betul. Ini kan terkait dengan program kerja ya. Iya, betul, Sebetulnya program program kerja itu kita baru akan dilaksanakan Jumat besok, 2 hari lagi. Tentu kan tapi sudah ada rancangan-rancangan. Iya. Yang pertama itu kita akan ada sebuah program yang namanya Pasundanpreneur. Nah, yang mana Pasundanpreneur ini turunannya kita pertama akan mengumpulkan database alumni beserta core bisnisnya apa, itu akan disinkronkan dengan database yang dimiliki oleh kader kita. Jadi kita tuh memiliki 4 kelas di kader HIPMI Unpas itu. Pertama kelas A yang memang sudah memiliki produk, memiliki usaha dan omsetnya stabil. Ya. Yang kedua sudah memiliki produk, sudah memiliki jalan usaha tapi omsetnya belum stabil. Yang ketiga baru memiliki bisnis plan. Nah, artinya data-data kader di HIPMI Unpas ini akan disinergiskan dengan database senior khususnya alumni Unpas. Ternyata setelah saya coba riset gitu kan Iya, dengan teman-teman, banyak alumni Unpas yang memang menjadi pengusaha-pengusaha top gitu saya di Kota Bandung. Oke. Ini kan sebuah privilege lah buat teman-teman Unpas yang bergabung dengan HIPMI Unpas. Yang kedua, pasca database itu kita akan mengelompokkan. Jadi kan berbicara bisnis itu ada bisnis F&B gitu Iya, kan. betul. Ada fashion, dan lain sebagainya macamnya. Ini kan akan dikelompokkan. Iya. Teman-teman yang bisnisnya maunya di mana nih? Ada yang di fashion, nanti disinergiskan dengan senior-seniornya. Dan yang terakhir outputnya kita akan mengadakan mentoring inkubator bisnis tadi, inkubasinya dalam bentuk mentoring gitu kan, mentoring oleh senior-senior tadi dan juga
sampai akses permodalan gitu. Wah. Itu pertama, baru pas Studentpreneur kan. Yang kedua kita ada HIPMI Connection. Wah, iya, Nah, iya. HIPMI Apa Connection gimana tuh, ini Kang? ada program salah satunya School of CEO. Memang ini jarang ya, Iya. belum ada mungkin di organisasi-organisasi lain. Jadi School of CEO ini sekolah untuk menjadi CEO. Dengan kita punya kurikulumnya, entah itu 3 hari atau 4 hari, itu kan teknis ya. Intinya School of CEO ini kita punya kurikulumnya diisi oleh CEO perusahaan top gitu kan. Nah, dengan jejaring HIPMI itu kan. Nah, yang terakhir ya mungkin ada ngobrol-ngobrol santai, namanya ngobrol bareng dirut gitu. Jadi kita ngobrol ngopi tapi iya, ada iya. esensinya gitu kan. Iya, iya, benar, Bareng benar. direktur utama di sebuah perusahaan senior gitu Iya, kan, iya. yang memang terkenal lah gitu, Iya, khususnya di iya. Kota Bandung gitu. Aku pernah lihat di sosial medianya HIPMI sih, ngobrol Ya, bareng Dirut itu kan betul. emang lagi aktif banget kan. Kemarin Betul. juga keseruannya juga wah luar biasa banget gitu ya. Tadi banyak banget sih plan-plan itu. Ya. Butuh waktu berapa lama sih, Pan? Sebenarnya kamu menggarap itu, dan itu pasti butuh waktu yang, dan prosesnya tuh nggak akan lama pastinya kan Betul. ya. Sebetulnya sih secara pribadi saya Iya. ya, ini jangka panjang buat HIPMI Unpas, karena secara pribadi saya ini kan tahun pertama ya, 0 tahun lah buat Iya. HIPMI Unpas. Kemarin saya fokus konsolidasi internal, Hmm. fokus mencari relasi Iya. dengan senior-senior, bagaimana agar ketika next kepengurusan itu sudah tidak lagi babak belur lah istilahnya gitu kan. Jadi biarlah kami para perintis gitu Iya, iya, iya. yang babak belurnya gitu. Berarti harus dari bawah dulu ya. Betul. Harus babak belur dulu Betul. tuh udah biar sukses Itu kan. komitmen kayak lah, gitu. Iya, komitmen. betul, komitmen. Nah, denger nih lagi digarap juga soal Pasundan, apa Kopi Pasundan ya? Ya, Lagi itu sama HIPMI juga Betul. digarapnya itu dari kapan tuh, Kang? Aku baru denger sih nah soalnya. jadi Kopi Pasundan ini sebetulnya bagian dari program juga yang namanya pitching bisnis. Jadi pitching bisnis ini kita dari HIPMI Unpas memfasilitasi mencari investor keluar gitu kan. Iya. Nah, itu ada yang berbasis kebutuhan investor, ada yang berbasis kebutuhan teman-teman kader. Iya. Kalau misalnya berbasis kebutuhan investor nih pengen memiliki usaha A. Nah, teman-teman investor tuh datang, kita datangkan ke kader HIPMI Unpas, nanti dikompetisikan siapa yang siap untuk jadi manajemen daripada bisnisnya investor tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Oke. ada bisnis plan yang memang kita nanti seleksi untuk dibawa ke investor. Jadi pertama basisnya bisnis plan dari investornya sendiri, yang kedua basisnya dari teman-teman kader gitu. Oh, iya, iya, Kopi iya, Pasundan ini adalah bagian dari pitching bisnis tadi. Itu kita mendatangkan investor dari luar kerjasama. Pada akhirnya itu dimanajemenkan oleh teman-teman oleh teman-teman kader gitu kan. Ada Tegar, ada Sabri dan teman-teman yang lain gitu. Berarti baru-baru ya? Nah, betul. Baru. Soalnya ya siapa tahu warga Unpas ya pengen main ke Kopi Betul. Pasundan, boleh ya? Apa namanya, Kopi Pasundan? Kopi ya? Pasundan. Itu di mana lokasinya, Kang? Nah, untuk sementara karena kan kita kemarin memaksimalkan Iya. judulnya memaksimalkan potensi investor tadi. Iya. Artinya kita menyambut baik saja dulu untuk program Kopi Pasundan ini sambil kita berjalan untuk mencari tempat. Karena kan berbicara coffee shop juga tidak boleh asal-asalan ya. Betul. Kita sekarang masih mematangkan konsep mau di mana. Iya. Jadi sekarang kita fokusnya masih online. Oh, Jadi saya juga pre-order kemarin gitu. enggak sih, kita setiap hari produksi. Kemarin saya jalin komunikasi dengan fakultas-fakultas khususnya hukum, bagaimana nanti bisa rapat-rapat dekanat gitu kan, bisa disupport lah minimalnya gitu Iya, kan dengan iya, Kopi iya. Pasundan ini. Iya. Gitu. Selain support dari dekan harus butuh support system juga ya, Kang? Betul. Butuh. Konkret. Nah, itu tadi kan ya Kopi ya. Ya. Strateginya itu gimana khusus dari anak HIPMI-nya itu sendiri? Strategi untuk bisnis menjalankan Kopi Pasundan itu. Ya, pertama kita kan alhamdulillahnya di kader-kader HIPMI Unpas tuh rata-rata mereka juga aktif di himpunan-himpunan lain internalnya. Oh, Ada iya, yang iya. pada jadi top men-nya lah. Oh iya, Ada iya. ketua jurusan, ketua benar. BEM dan lain sebagainya macamnya. Kita kan memaksimalkan potensi itu Iya. untuk bisa meng-hire teman-teman yang lain. Bagaimana minimalnya setiap rapat-rapat jurusan itu bisa pakai produknya kita. Oh iya. Jadi kan bisa memaksimalkan tempat yang ada gitu kan. Karena kan Unpas sekarang juga fasilitasnya sudah cukup memadai ya, Iya, enak betul buat banget. ngobrol gitu Iya. kan, tidak usah di luar gitu Iya, kan. betul. Minimalnya kopinya bisa dari kita gitu. Jadi kita memaksimalkan SDM internal lah, memaksimalkan SDM internal aja gitu. Jadi apa disebutnya, anggota apa kader ya? Kader. Berarti Iya. kader HIPMI-nya itu merealisasikan dari Kopi Pasundan itu untuk membantu mempromosikan, Iya, betul. mungkin ya, terus memperkenalkan Iya, produk dari betul. HIPMI gitu. Betul. Rata-rata dari fakultas mana aja, Kang? Apa? Kader HIPMI kebanyakannya. Kalau kebanyakan sih
ya berbicara banyak atau tidaknya sih tergantung ya, karena kan Hmm. kalau FISIP juga disebut banyak karena ya memang basis masanya banyak gitu Iya, ya. iya. Sekarang sih ya intinya ada di 6 fakultas sih, Fakultas Hukum, Hmm. FISIP, FKIP, FEB, Teknik, dan juga Meluas ya berarti. FIS. Oh, Hampir FIS. semua, tinggal kedokteran saja yang belum. Oh, semoga Iya. ya nanti ada yang nyangkut gitu. Siap. Nah, sekarang nih HIPMI sedang bekerja sama dengan siapa aja gitu? Maksudnya mitra kerjasamanya bersama siapa aja Kemarin hubungannya gitu? kita ada beberapa mitra sinergis yang Mm-mm. memang pada saat hari itu juga kerjaannya gitu kan, Iya. karena kita kemarin menjalin kerjasama dengan PT Tiga Besar Indonesia Mm-mm. sebagai support sistem di acara launching Bank BJB kalau nggak salah kemarin. Waduh, luar Pertama itu, biasa, kedua keren-keren. Mm-mm. kerjasama MOU dengan PT Zahira Inti Persada Mm-mm. dalam hal pendistribusian kader untuk bekerja dalam Oh, hal IO-nya, event organizer-nya. Dan alhamdulillah kemarin sudah ada 4 orang 4 orang. dari kader kita Mm-mm. yang diterjunkan untuk bekerja lah di dalam PT Zahira Inti Persada itu. Artinya kan ini peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman gitu kan. Iya, betul, luar biasa, Betul. luar biasa. Jadi udah banyak banget ya track Ya. record dan planning Dan tentunya tentu ya. saya Mm-mm. sebagai ketua umum akan terus mencari relasi lah Iya, untuk pasti. kader-kader kita gitu kan. Karena kan kalau Betul. bisnis tuh mencarinya relasi ya Kang Ya, ya. betul. Karena silaturahmi juga bener gak di situ ya. Kalau bisnis itu kan kalau misalkan putus silaturahmi kan kita jadi Betul. aduh gimana kan Betul. menjalin kerjasama pun ada, kalau kata orang Sunda mah agak apa ya, kurang srek gitu ya. Ya. Pastinya tuh kan ada clash apa gitu ya. Komunikasi lah harus Iya, utamain. komunikasi dijaga gitu. Nah, kalau misalkan sekarang nih menyinggung terkait kader HIPMI itu sendiri, kan kemarin baru beres pelantikan ya Kang. Itu ada berapa anggota sekarang totalnya dari kader HIPMI? Dia tuh banyak banget Kang. Jadi SK kemarin pengurus tuh ada 96. 96. Ada 96 orang pengurus. Masya Iya. Allah, ya. Luar biasa. 96 dari setiap Dari semua fakultas, dari 6 fakultas. dari 6 fakultas ya. Kemarin tuh ada acaranya di Di Grand Pranger, ya, Hmm. Hotel Grand Pranger. Itu penggarapannya luar biasa ya Kang ya. Butuh waktu. Itu sih memang konsep yang kita ambil itu benar-benar kita tidak mendapatkan dana sepeser pun dari eksternal. Itu benar-benar kita satu konstituen untuk sama-sama membuat sebuah program yang besar dengan dana yang memang dari internal gitu. Kalaupun ada sponsor, ya itu sponsor dari perusahaan-perusahaan kader-kader HIPMI Unpas gitu. Dimandirilah. Oh iya. Berarti Betul. sponsornya sendiri gitu. Cari sendiri, mikir sendiri ya Kang ya, Betul. capek sendiri ya. Berarti tidak diragukan lagi dong, HIPMI PT Unpas tuh udah luar biasa banget. Bismillah. Amin ya. Amin. Nah, kalau misalkan tadi kan menjalin relasinya itu dengan perusahaan-perusahaan. Betul. Tapi kalau misalkan dengan HIPMI PT yang lainnya itu gimana Kang sekarang hubungannya? Tentu kita itu sebuah komitmen pertama juga. Oke. Tentu kan itu di lingkungan internal kita juga komitmen untuk sama-sama berkolaborasi. Mm-mm. Yang terbaru mungkin besok lah kita akan mengadakan kolaborasi dengan HIPMI PT Kota Bandung untuk sama-sama menggalang dana untuk korban di Semeru. Oh. Insya Allah akan dilaksanakan besok. Kita Besok. pertama ada ya doa bersama, lalu ada penggalangan dana. Itu kan bagian dari kolaborasi lah gitu. Oke. Betul. Itu bentuk donasinya apa? Baju, makan gitu atau Ya, kita hal-hal yang seperti itu. Oh, Baju, lewat sosial makan, media apa gimana lewat tuh, sosial Kang? media. Nanti Oh. akan di-share lah posternya begitu. Oke, nah ini buat yang mau donasi ya, kita Ya. sama-sama bantu teman-teman kita yang ada di itu ya Semeru ya, Betul. karena kan gak ada yang tahu ya kan Ya, musibah betul. kayak gitu. Nah, tadi kan udah banyak juga nih ya singgung-singgungan terkait HIPMI. Ya. Sebenarnya apa sih goals yang paling pengen Irfan dapet selama menggarap HIPMI gitu? Balik lagi sih berbicara goals kan acuannya daripada visi tadi. Visi saya kan ingin jadikan inkubator bisnis. Iya. Sedangkan saya HIPMI sudah mempunyai database dari pengklasifikasian kelas tadi kan. Iya. Ya, goalsnya diharapkan teman-teman yang sudah memiliki bisnis itu dapat berkembang lagi bisnisnya. Itu kan nanti kita bikin database-nya lah. Iya. Yang belum memiliki bisnis dapat mengeksekusi bisnisnya. Itu mungkin goal saya. Ya, teman-teman yang memang belum memiliki bisnis dapat segera mengeksekusinya dengan bantuan fasilitas dari HIPMI. Oh, gitu ya. Nah, pasti kan kalau Ya. goals itu tuh pasti ada tantangannya. Kira-kira selama itu sudah diperhitungkan belum, kayak tantangannya harus kayak gimana? Terus juga maksudnya udah ada persiapan Ya. dari Kak Irfan sendiri tuh biasanya tantangannya apa aja sih selama mendirikan atau ya bergerak lah di HIPMI ini gitu? Ya, kalau berbicara tantangan sih sebetulnya ini adalah bagian dari konsekuensi yang saya ambil ya. Saya juga dulu saat merintis kan
menghitung lah Ya. ini seberapa beratnya gitu kan ketika memimpin organisasi baru, dan juga memang minimalnya di Unpas baru pertama kali gitu kan. Tentu tantangan, ya berbicara tantangan ya paling hal-hal ya ketika ada semangat, intinya kan kita juga saling menyemangati lah, karena Iya. tidak terus saya menyemangati teman-teman juga. Alhamdulillahnya saya mempunyai kabit-kabit yang memang saling Iya. mengingatkan. Mm-mm. Mungkin sih tantangan ini bisa di-backup dengan saling mengingatkan lah Iya betul. gitu. Saling kerjasama ya kan. Betul. Maksudnya kan karena kalau misalkan kita nggak ada kerjasama ya nggak Betul. akan terjalankan kan Betul. semua apapun program kerja yang dijalankan oleh HIPMI ini tentunya. Nah, tadi kan udah menyinggung banyaknya ya tentang HIPMI, sejarah segala macem. Nah, aku pengen meminta sudut pandang dari Kak Irfan Siap. mungkin ya. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih, kesibukan Kak Irfan juga, berarti Kak Irfan pembisnis juga ya? Ya, Kebetulan. Nah, betul. berkaca nih ya, berkaca dari melihat mahasiswa dari Unpas itu sendiri, sebenarnya apakah wirausaha maksudnya mahasiswa di Unpas tuh apakah yang ikutan di HIPMI itu harus yang mudah mempunyai bisnis apa belum gitu? Atau yang pengen menggarap atau gimana tuh? Nah, tadi yang tadi saya sampaikan di awal gitu kan. Jadi memang diskresi kami khususnya ketua umum ini mengambil kebijakan bahwa untuk teman-teman yang masuk ke HIPMI itu tidak harus Iya. memiliki usaha. Nah, soalnya kadang orang tuh mikirnya itu mah pada pengusaha, Iya. aku bukan pengusaha, aku Mungkin nggak punya mungkin bisnis itu gitu. apa yang harus kami evaluasi ya Nah, dalam hal betul. brandingnya. Stigma ya, karena betul. stigmanya orang beda-beda Ya gitu. betul. Mungkin ini aja evaluasi buat kami Iya. untuk ke depan, bahwa stigmanya memang harus dikedepankan buat teman-teman yang belum memiliki usaha pun bisa, asalkan dia memiliki niat untuk berbisnis, Iya. dibuktikan dengan bisnis plan gitu. Oke, nah Gitu. menurut Irfan ya, pandangan mengenai wirausaha di mahasiswa Unpas. Pandangan gimana nih maksudnya? Wirausaha misalkan kan sekarang mungkin Ya. pandangannya mereka mungkin masih takut. Ya. Mereka masih takut untuk memulai Betul. atau apa ya, mungkin belum lebih mengenal tentang Betul. bisnis, padahal dari sekarang kita ya di Indonesia tentunya bisnis itu paling lagi dikembangin banget gitu ya, Betul. lagi ramai banget gitu. Betul. Karena lagi apalagi Covid gini ya, orang-orang tuh yang asalnya pekerjaannya apa jadi gulung tikar dan akhirnya putar otak jadinya pembisnis yang di luar dugaan gitu. Nah, pandangannya menurut Irfan gimana? Berbicara wirausaha ya, bagi saya wirausaha ini bukan profesi gitu kan, tapi ini Oke. semacam pola pikir. Mm-mm. Pola pikir, semacam mindset gitu Iya, kan, mindset, untuk betul. kreativitas dan inovasi. Jadi memang stigma sekarang tuh bahwasanya untuk menjadi seorang wirausaha tuh kita harus meninggalkan suatu pekerjaan untuk membuka lapangan pekerjaan. Bagi saya itu betul. stigma yang salah gitu ya. Oh, Kalau menurut saya iya, ya wirausaha betul. ketika teman-teman memiliki satu pekerjaan yang tetap lalu membuka pekerjaan juga why not gitu kan, Iya, no betul. problem, selagi kita bisa membagi waktu. Nah, artinya ini yang perlu disampaikan kepada teman-teman pun ini bisa dibuktikan. Khususnya saya sebagai pribadi gitu kan. Pertama saya aktif sebagai mahasiswa, aktif organisasi, tapi bisnis jalan. Itu kan artinya menjadi seorang entrepreneur, seorang wirausaha itu nggak harus fokus pada satu usaha aja gitu. Iya. Tapi kita juga bisa membagi waktu, itu bagaimana betul. kepada kualitas kita memanage waktu kita. Iya, betul. Aduh. Nah, Irfan nih sebagai ketua Ya. HIPMI, kan tadi juga kadar-kadar HIPMI banyak nih Ya. dari beberapa fakultas. Tapi sebenarnya dari Irfan sendiri tahu nggak ada nggak sih banyak mahasiswa yang memang mereka tuh pengusaha gitu? Ya. Mahasiswanya banyak nggak sih? Setahu Irfan mahasiswa tuh punya banyak bisnis gitu? Atau lagi menggarap bisnis, tahu nggak? Di lingkungan mana? Iya, di lingkungan IPI kamu gitu. Oh, iya kan, karena tadi kita punya database. Dari 96 itu kita kelompokkan menjadi 3 kelas. Yang pertama kelas A, B, C. Nah, kelas A ini buat teman-teman yang sudah memiliki produk, sudah memiliki usahanya jalan dan omsetnya stabil. Nah, yang kedua punya produk, punya jualan aktif tapi omsetnya masih naik turun gitu kan. Oke. Dan yang ketiga ini yang baru memiliki bisnis plan aja. Nah, ini data ini sudah kita pegang gitu kan, yang nantinya akan kita sinergiskan dengan senior agar pengelompokan bisnisnya, mentoringnya itu berjalan dengan mudah sesuai dengan core bisnisnya masing-masing gitu. Oh, jadi Betul. sebenarnya memang tapi berarti tidak semua kader HIPMI pun yang mempunyai bisnis ya? Iya, Ada nggak juga semua. yang beberapa Iya. yang mungkin masih pengen Betul, belajar, pengen betul, mengenal gitu ya. Betul. Nah, kalau misalkan dengan kata mengenal nih Iya. ya, pastinya mahasiswa atau wargi Unpas pengen tahu nih gimana sih caranya berbisnis dengan yang kekinian sekarang. Apalagi media sosial itu lagi pada diapin banget gitu. Apalagi sekarang bisnisnya online semua, nggak ada tuh Betul. yang jarang-jarang kayak kita kan kalau di kampus kan beli kan, kalau sekarang mah baliknya kan ke media sosial lagi. Betul. Nah, gimana caranya tuh biar bisa membangun bisnis di era kekinian gini gitu?
Syarat mutlak sih kalau pengalaman saya, Iya. syarat mutlak untuk menjadi seorang entrepreneur, seorang pembisnis itu adalah, networking is number one gitu kan. Iya. Kunci pertama adalah networking. Mhm. Pertama ketika sudah berjejaring artinya kan kita bisa beradaptasi lah. Tentunya ketika sudah beradaptasi harusnya mereka bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, Mhm. artinya sekarang kan perkembangan zaman itu sedang, maraknya digitalisasi ya. Iya, Nah, betul. bagaimana teman-teman itu harus up to date. Jadi Iya. jangan jangan sendiri terus kan berjejaring ya, fungsinya HIP ini berjejaring gitu Nah, kan. iya betul betul. Teman-teman yang ada yang memang perusahaan khusus digitalisasi gitu Mhm. kan, ya usaha kamu coba saya digitalkan gitu kan, itu kan sebuah bisnis gitu kan, Mhm. jasa gitu kan. Mhm. Nah artinya ya intinya teman-teman harus up to date, harus bergeraklah, harus, Mhm. bersosial gitu kan, bernetwork gitu kan, Mhm. gitu. Sebenarnya kalau pandangan dari Irfan sendiri bisnis yang baik itu seperti apa sih? Ya, bisnis yang baik itu saya teringat quotes dari Bob Sadino ya. Ah, Jadi betul. banyak orang bertanya, "Bisnis apa yang bagus?" Kata Iya. Bob Sadino, "Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dimulai," gitu kan, bukan ditanya terus. Iya Ini benar. mungkin kesalahan Bob Sadino ya, Iya melihat iya. orang mau bisnis tapi kok nanya terus gitu Iya. kan. Berarti kalau misalkan belum mulai berarti belum bisnis baik Belum. gitu. Jadi kalau misalkan, masih planning berarti belum berbisnis ya Iya. itu ya. Jadi jangan hanya Ya, direncanain intinya aja ya? sih konsepnya jangan terlalu banyak berbicara. Intinya, Iya. langsung mulai action juga tentu harus dengan perhitungan-perhitungan yang matang Mhm gitu. mhm. Tapi selama penggarapan mungkin kan, Irfan juga udah banyak ya di Ya. bisnis-bisnis. Sebenarnya kendala pada saat berbisnis itu apa aja sih? Kalau saya sih pengalaman di perusahaan gitu Mhm. ya, memang, SDM. Oh, Karena udah kadang pasti sih. beberapa SDM yang tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan gitu ya, Hindarilah gitu. ekspektasi teman-teman. Nggak enak itu Ya berekspektasi itu. intinya sih saya selalu menekannya pada teman-teman itulah mental. Betul Fungsinya betul. teman-teman organisasi kan yang minimalnya menggodok mental gitu kan. Mhm. Karena kan tekanan di perusahaan, tekanan di, dunia real dan juga di Iya. organisasi berbeda gitu ya. Mhm, bener Kalau di sih. organisasi kan bisa dinego ya tekanan tuh. Aduh aduh aduh, iya ya. Jadi memang tidak mudah ya menjadi seorang Betul, pembisnis dan pengusaha itu betul. banyak lika-liku dan apa ya, mungkin, semua tuh mental Iya, harus dibangun dari betul, sekarang gitu. Bahkan pada saat mungkin teman-teman di sini pengen membangun sebuah bisnis, yang disiapkan pertama adalah mentalnya betul, loh. Karena mental. ya tahu saya kan kalau bisnis kan gak ada yang tahu ya ke Ya, depannya bakal betul. kayak gimana gitu. Masih siap ditanyain nggak? Siap. Nah, tips menjadi, tips menjadi wirausahaan mahasiswa kayak misalkan cara memulai, menentukan bisnis sama mendapatkan omset tinggi. Oh, yang pertama sih kalau berbicara, tipikal bisnis by Warren Buffett kan banyak ya Iya. dengan top-top pengusaha ya. Mhm. Tapi setidaknya berdasarkan pengalaman, yang pertama ketika teman-teman ingin mencoba memulai usaha tuh adalah meninggalkan sikap, memunculkan sikap bodo amat. Oh, Karena kan khususnya di lingkungan mahasiswa ya, cibiran-cibiran negatif itu sering terjadi. Memang wah saya pasti. rasakan gitu kan, Iya. "Ah, lu apa sih so-soan gitu ya, Iya, betul betul cari betul. uang, gitu Iya. kan fokus aja," gitu kan. Iya. Artinya kalau teman-teman tidak memunculkan sikap bodo amat tuh, akan tergerus oleh hal-hal negatif itu yang pada akhirnya tidak jadi mulai bisnisnya gitu kan. Takut ya, Nah, udah keburu takut. ketika sudah memunculkan sikap bodo amat, lalu tinggal teman-teman konsisten Iya. pada bisnis tersebut. Dan Iya. tidak lupa saya rekomendasikan teman-teman harus mempunyai mentor gitu. Nah, mentor ini bisa teman-teman dapatkan ketika Oh. berjejaring di HIPMI gitu kan. Oh, nah itu HIPMI itu udah gak diraguin lagi teman-teman gitu. Betul, gitu. Nah, tadi kan udah disinggung ya, maksudnya strategi untuk mahasiswa yang Betul. pengen memulai bisnis. Sebenarnya bisnis apa sih yang cocok buat mahasiswa sebenarnya menurut pandangan Irfan gitu? Karena berbicara, bisnis yang cocok itu bagaimana, kembali kepada passionnya Oh, masing-masing. iya passion ya benar. Ada yang passionnya di, F&B, ada yang di fashion. Saya tidak bisa mengatakan bahwa bisnis yang cocok itu di fashion gitu kan. Iya. Mungkin sebagian orang yang suka F&B akan protes gitu kan. Ya, intinya sih berbicara yang ideal tuh berbicara bisnis sesuai dengan passion kita. Betul, betul. Kalau teman-teman mahasiswa bisa, passion-nya di F&B ya tinggal kembangkan aja. F&B kan cukup, Banyak ya. iya luas. banyak, apalagi bisa pengembangannya di Unpas ya cukup besar juga, Betul. apalagi fashion gitu kan. Iya, Sebenarnya balik lagi kepada passionnya masing-masing. betul betul. Tapi kalau misalkan, menurut Irfan Ya. nih, kalaupun memang kita pengen menggeluti atau pengen cari, Ya. misalkan nih kita udah coba di kuliner, pengen coba ke fashion itu gak apa-apa ya? Maksudnya, tidak menutup kemungkinan kan ya kalau mencoba Ya. gitu ya kalau bisnis itu? Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan bahwa bisnis itu harus passion, harus passionate gitu. Hmm. Tapi bagi saya pribadi, ketika berbisnis itu tidak harus passionate.
Saya tidak ada passion di ternak gitu kan. Oke. Tapi saya coba peternak lele. Selagi itu mendapatkan uang, why not gitu kan. Bisnis lele, iya Saya tidak benar-benar. terlalu suka bermain saham, kripto Iya. dan sebagainya macamnya, Iya. tapi saya coba untuk bermain di situ. Ketika menghasilkan uang, kenapa tidak gitu. Iya, Artinya benar-benar. menurut saya bisnis itu tidak harus tergantung passion Oke, gitu. betul betul. Berarti kan kenapa kita harus mencoba dulu. Kalau nggak Betul. mencoba kita nggak pernah tahu ya. Ya passion kita di mana gitu. Betul. Betul. Jadi ya nggak apa-apa ya kita Ya, coba-coba dulu aja gitu betul. ya. Maksudnya tidak perlu takut. Yang Ya. penting dapat hasilnya Karena dan kan tahu kalau ya. belum gagal tuh belum jadi pembisnis Oh, gitu bener kan. bener bener bener. Jadi harus gagal dulu. Iya. Nah, sebenarnya kalau misalkan dilihat dari era sekarang nih ya Hmm. Irfan ya, sebenarnya untuk bisnis tuh lebih lebih dominan ya, maksudnya lebih banyak meng-hire-nya itu di online atau secara misalnya buka toko atau Ya. gimana tuh. Jadi pandangan Irfan sendiri lebih ke online apa offline apa ya sebutnya gitu kali ya? Setidak-tidaknya pasca Potensinya pandemi gitu. lah ya. Iya. Setidaknya pasca pandemi memang banyak bisnis itu sekarang beralih ke digital. Oh, betul. Iya Jadi itu. digitalisasi itu number one lah kalau sekarang itu. Jadi teman-teman ya memang mau gak mau harus mengikuti zaman. Jadi kalaupun misalnya produknya ada yang dijual offline ya harus dirubah gitu kan, konsep penjualannya Harus dibagi ke dua, pertama ya, offline juga online. online. Betul betul Gitu. betul. Jadi ya ikut-ikut Ya, zaman betul. aja ya, betul. Nah, untuk selama berbisnis apa aja sih kesalahan-kesalahan yang kita tuh gak boleh dilakuin pada saat berbisnis gitu? Yang pertama sih kalau tadi saya sarankan kan harus memiliki mentor ya. Oh iya. Dan itu yang pertama, jangan salah pilih mentor. Mm-mm. Nah, karena kan banyak juga mentor yang malah justru menjerumuskan Menjerumuskan. kita. Iya. Artinya kan teman-teman harus pandai memilih mentor gitu kan. Iya. Nah, yang kedua mental. Karena di zaman yang serba cepat gitu kan, serba orang tuh kadang-kadang saling susul menyusul ya, bukannya Iya. berkolaborasi gitu kan. Sikut menyikut. Betul. Seperti pengalaman saya lah. Kadang orang tuh takut ide segar kitanya, ide kreativitas itu dicuri Dipakai, dengan betul. orang lain. Iya. Tapi bagi saya pribadi tidak usah takut gitu kan. Saya teringat perkataannya Mas Nadiem tuh, menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan. Beliau mengatakan orang bisa mencuri idemu tapi orang tidak bisa mengeksekusi idemu sebaik Oh. dirimu gitu kan. Betul, Artinya bagi saya pribadi, saya tidak pernah takut gitu ketika saya memiliki sebuah ide kreatif dicuri oleh orang lain gitu. Iya. Karena mereka tidak akan pernah sebaik kita untuk mengeksekusi kita gitu. Mengeksekusi ide tersebut. Karena kita kan paham step by stepnya dalam membuat visi tersebut, ide tersebut, dan bagaimana memformulasikan Iya. agar ide tersebut bisa mendapatkan output yang sesuai dengan kita. Orang kan tidak tahu gitu kan. Nah, makanya sih saya tidak pernah takut gitu kan ketika orang mencuri ide, karena ya itu tadi, orang Iya. tidak akan pernah mengeksekusi ide kita sebaik kita gitu. Dan kita harus buktikan dengan karya-karya yang telah kita siapkan gitu. Iya, betul. Ya Betul. intinya jangan takut ya. Betul. Pokoknya tetap percaya diri Betul. aja. Jadi jangan takut dan hiraukan aja lah ya omongan-omongan atau Ya, cibiran-cibiran betul. yang membuat kita tuh down. Kadang kan Betul. kalau misalkan gini ya, contoh kalau misalkan berbisnis, misalkan contoh berbisnis nih, teman aku takut pengen jualan Ya. FB, misalnya F&B gitu. Dan dia tuh selalu mengatakan aku takut gak laku nih makanan gitu, atau ini minum takut gak laku. Nah itu ya kadang rasa percaya diri Ya. dan pengembangannya itu jadi dianya tuh udah ngedown duluan. Betul. Ya kadang harus butuh motivasi lagi, mentor lagi ya yang Ya, balik lagi lebih. ke mentor sih. Iya, intinya. jadi harus ada yang bisa mendorong Ya. untuk dia semangat lagi untuk berbisnis gitu ya. Nah sekarang nih kayaknya aku maunya lebih nanyanya tentang Irfannya, boleh nggak? Siap. Nah Irfan, tadi kan Irfan luar biasa banget sih tadi. Wawasan HIPMI-nya, segala relasi program kerjanya keren banget. Siap. Aku juga kayaknya belum tentu sih bisa jadi Irfan ya. Semoga Siap. aku bisa banyak belajar dari Irfan ya. Nah Irfan sebenarnya kepikiran atau kayak terlintas gak sih kayak kok aku bisa ya jadi ketua HIPMI sekarang? Nah gitu, kenapa nih? Misalnya bisa diceritain sedikit nggak kenapa Irfan sekarang bisa menjadi seorang ketua umum dari HIPMI PT Unpas gitu, terpilih? Berawal dari kalimat ini sih, ada sebuah kalimat yang memang menjadi prinsip saya gitu ya. To get something we never had, we must do something we never did gitu. Iya. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, maka lakukanlah sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Nah, artinya mungkin ini adalah bagian dari do something saya beberapa saat lalu gitu kan. Iya. Dulu kan memang ketika berorganisasi kan tidak langsung jadi top man ya. Iya. Kita berproses Betul, di dari nol mana, dulu. di A, di B, di C, di D.
pada akhirnya membentuklah gitu kan, mungkin alam menakdirkan saya gitu kan. Dan Udah berjodoh. ya, kalau berbicara ya ini bagian dari proses saya dulu mungkin ya, memang Iya. sekarang saya nikmati untuk Iya. menikmati, hal seperti untuk menikmati, untuk melayani mahasiswa gitu kan, diberi amanah itu. Oh, berarti udah berjodoh aja Ya. kali ya alam dengan Irfan Ya, gitu intinya ya. segala sesuatu yang terjadi itu kan tidak kebetulan, ada memang peristiwa-peristiwa dahulu yang memang menjadi faktor untuk terjadi pada saat ini gitu Ada kan. skenarionya dulu dong. Betul. Tuh, Mah. Nah, Irfan kan mahasiswa ilmu hukum Ya. ya. Terus sekarang berbisnis Ya. ya. Memang kepikiran gak sih, maksudnya mahasiswa hukum aja jadi berbisnis gitu. Nah, itu kenapa gitu terlintas di pikiran Irfan gitu? Sebetulnya kalau berbicara bisnis di dunia hukum tidak aneh ya, karena Iya. teman-teman yang menjadi advokat kan itu sebetulnya berbisnis. Hmm. Itu kan jasa Betul. gitu kan. Jadi Betul, memang betul. dunia bisnis di dalam profesi hukum nggak asing lagi sebetulnya. Iya sih, Gitu. benar-benar. Ya. Nah, sekarang memang Irfan lagi menjalankan bisnis apa sekarang? Saya sih dulu dari 2018 mendirikan perusahaan dengan kakak saya. Oh. Pertama itu bergerak di bidang event organizer, IO ya, pengadaan iya. barang dan jasa, Mm-mm. dan juga percetakan dan lain sebagainya macamnya lah. Mm-mm. Nah, setidaknya pasca pandemi kemarin Mm-mm. kita bingung kan ya. Di situ memang ide kita diuji, mental kita diuji, artinya ide-ide kita muncul, akhirnya kita menambahkan core bisnis gitu kan. Jadi nama Digital Agency sekarang, betul. Jadi suka berbisnis awal dari suka ngebantuin kakak dong kalau kayak gitu, atau Kalau dari awal? kalau berbicara suka bisnis sih, saya dulu kan saya SMP SMA asrama ya di Tasik dulu. Dari SMA pun saya sudah berbisnis gitu kan. Oh. Jadi dulu tuh kalau di asrama tuh malam-malam tuh kan nggak ada tukang dagang ya. Jadi saya melihat peluang teman-teman santri yang lain tuh pada lapar. Iya, iya. Kita hadir gitu kan, jual mie goreng, pisang keju. Jadi menangkap peluang itu. Jadi memang saya sudah berbisnis dari SMA gitu. Oh, Iya. jadi ya awalnya iseng bener Iya. gak ya? Jadi coba-coba dulu, taunya Betul. malah keterusan dan suka Iya. berbisnis gitu ya. Betul. Nah, pas tadi kan udah bilang lagi Betul. menjalankan juga bisnis. Sebenarnya apa sih kendalanya selama menjalankan bisnis? Ya Yang intinya kalau sih dari Kak Irfan sendiri kalau gitu. di perusahaan tuh ya balik lagi kepada leader di perusahaan itu kan. Karena perusahaan itu mau kemana ya bergantung kepada leadernya Iya. gitu. Nah mungkin kendalanya ya tadi balik lagi ke SDM. Memang sulit ya mencari SDM yang diharapkan sesuai dengan kita gitu. Iya. Betul, Itu betul, sih betul. kendalanya, dan saya juga komitmen saya mengajak kepada teman pengurus untuk membuat MOU tadi. Bagaimana pada akhirnya teman-teman HIPMI itu bisa kerjalah di perusahaan saya gitu kan. Ya minimalnya magang gitu Oh, kan. iya. Magang dapat fee kan lumayan juga Oh, gitu kan iya, buat siapa mahasiswa. yang nggak mau? Setidaknya sih bukan ke mendapatkan fee-nya atau enggaknya, tapi pengalamannya lah gitu kan, bisa jadi pengalaman buat teman-teman pas lulus nanti gitu. Iya, betul, Betul. betul. Nah, gimana cara atur Ya. waktu Irfan bisnis, kuliah, dan sekarang menjadi ketua umum? Itu sektornya banyak banget gitu, jadi pusing bagi waktunya gimana. Aku aja, ini aku ikutan organisasi di kampus aja masih susah bagi waktunya gitu. Nah, ini kalau Irfan gimana? Bisnis iya, ketua umum iya, kuliah iya, rame deh HP grup semua gitu. Ya makanya sih saya mengurangi lah ya, Iya. mengurangi ngopi-ngopi yang memang dirasa bisa diagendakan di waktu lain gitu. Intinya memanage waktu ya tadi, bagaimana kita melihat skala prioritas, mana yang memang yang wajib memang harus ada saya, dan kalau misalnya tidak ada saya tidak apa-apa, bisa dihandle sama yang lainnya. Intinya melihat skala prioritas lah, mana yang Iya, memang harus iya. didahulukan gitu kan. Betul. Gitu. Jadi mana yang lebih penting dulu Betul. gitu ya, dilakukan, didahulukan Ya gitu ya. betul. Nah, katanya denger-dengar Irfan suka traveling, bener? Ceritain dong. Oh dari mana nih? Ada lah pokoknya. Ceritain dong kenapa suka hobi traveling gitu. Karena sih saya suka sukanya traveling itu karena saya melihat aneka ragam budaya yang pada akhirnya itu menjadi pelajaran hidup sih, guru kehidupan lah, guru kehidupan saya untuk di masa depan gitu kan. Iya. Datang ke sebuah tempat melihat budayanya seperti ini, Oh, datang ke mengamati sebuah datang ke sebuah misalnya negara maju, budaya negara maju itu seperti ini, egois, tapi egoisnya dalam hal dalam hal tidak membicarakan orang lain gitu. Jadi mereka egoisnya dalam hal itu, tapi dalam hal sosialnya jalan gitu. Jadi mendapatkan insight yang banyak lah, yang bagaimana pada akhirnya menjadi modal saya untuk
melanjutkan kehidupan di dunia real gitu Iya, ya. iya, iya. Jadi bukan sekedar ya happy-happynya aja Iya, gitu. iya. Kan rata-rata kalau traveling tuh pengennya holiday gitu ya, pengen Betul. happy-happy. Kalau misalkan Irfan mah mengamati gitu ya, menilai dari setiap Iya, saya gitu ya. sukanya seperti itu. Jadinya malah penelitian kali kalau di situ. Nah, kalau misalkan membicarakan terkait traveling, Ya, paling suka traveling kemana? kemarin sih terakhir saya paling kalau berbicara suka, saya sukanya alam sih ya. Oh, Alam sama camping gitu. bukan, alam sama dunia perkotaan gitu loh. Nah, Mhm. kalau di Indonesia sih saya sukanya di Lombok gitu kan, Oh, kemarin menjelajahi Lombok. mhm. Kalau di perkotaan ya saya tertariknya dengan negara-negara maju, karena di situ Mmm, saya bisa melihat habits ya, karena kan ini betul. pentingnya habits tuh, Iya, habits dari orang-orang negara maju itu seperti apa. mhm, Saya sengaja keluar dari hotel gitu kan, jalan melihat di sengaja Singapura ya? tuh seperti apa, di Oh, Malaysia mhm, dan negara-negara yang saya rasa majulah gitu kan, iya, Singapura ya. iya, Di Thailand kayak gimana, negara betul, cukup betul. berkembang dengan kerajaan dan parlementer ya kalau nggak Mhm. salah Thailand tuh. Ya intinya mendapatkan insight lah. Iya, iya, Ya, iya. Dari semua traveling nih yang ya. Irfan suka, ada nggak sih cerita yang paling menarik dan unik dari setiap traveling yang pernah Irfan Nah, iya, lakukan saya gitu? ingat dulu Pak waktu di Singapura saya Iya, coba heeh, tanya salah satu bapak-bapak udah cukup tuh mungkin sekitar 65 tahun untuk iya, nanya Circle K. Nah, oh saya Circle K. rasa beliau kirain teh mau ngasih tahu lurus belok kanan belok kiri. Itu bener-bener dituntun loh. Saya Oh, dituntun dituntun. sejauh ya kurang lebih kalau jalan tuh 20 menit lah. Oh, Dan jauh disitulah dong saya ya? makanya melihat, oh ternyata di negara ini gitu kan salah satunya begini gitu kan. Mhm, mhm. Nah itu yang memang menurut saya berkesan lah gitu kan, menjadi harusnya di Indonesia pun bisa mencontoh seperti itu gitu, apalagi Mmm. yang masih muda-muda gitu kan. Ya, jadi agak sedikit malu gitu Betul, ya, kayak gitu. Nah, Irfan nih, tadi kan aku taunya ya ya, hobi Irfan kan traveling. ya. Ada nggak sih hobi yang lain yang mungkin mungkin warga Unpas nggak tahu hobi Irfan selain traveling apa? Bisnis mah udah pasti dong. Selain traveling sama bisnis apa deh? Apa ya, kalau hobi sih Baca buku ya gitu. itu yang memang bukan hobi ya, aktivitas sehari-hari aja lah itu masuknya gitu. Kalau Mmm, hobi sih masuknya ke traveling aja sih ya, traveling aja iya. kalau itu hobi. Ya intinya keluar rumah lah gitu. Oh, jadi sebenarnya mungkin tipikal Irfan nggak bisa diam di rumah deh Ya, kayaknya. Harus saya termasuk beraktivitas orang gitu. yang memang di rumah tuh cuma 6 jam lah gitu kan. Serius. Bergadang gitu. Iya, betul. Ya maksudnya gak bisa diem lama-lama di rumah gitu. Tapi kalau misalkan ada atau kalau gak ada Ya, kegiatan misalkan di hari itu, tapi bawaannya pengen keluar rumah nggak? pasti pasti pengen keluar rumah kayak misalnya ngerjain Wah, tugas gitu kan, yang disebut minimalnya kita silaturahmi dengan ya coffee shop yang dimiliki oleh teman-temannya gitulah gitu mampir minimalnya. gitu Betul. ya. Oh, berarti disebut gak bisa diem dong ini Irfan ya. Ya, bisa lah. Kemana kesini gitu ya. Betul. Wah, luar biasa banget udah mah aktivitasnya padet. Ingat ya kesehatan ya. Kan kalau sekarang tuh lagi itu juga ya, Betul. cuaca lagi Betul. kurang itu. Bandung juga lagi mendung banget, lagi Betul. murung banget, kasihan gitu ya. Lagi nangis terus gitu. Nah, Kebetulan saya juga apa? sarjana Covid kan. Tapi udah aman kan sekarang? Aman ya, udah 6 bulan. Oh, udah 6 bulan, Iya. aman-aman. Kenapa bisa tuh, Kang? Ya, itulah mungkin karena Musibah aja ya. intensitas di luar lah ya. Nah, makanya ya itulah ya mungkin pemerintah mengurangi Ya, aktivitas tuh betul. kayak gitu. Dampak nggak enak banget ya berarti. Ya nggak apa-apa lah ya, itu Betul. menjadi pembelajaran Betul. juga gitu. Oke, nah sekarang nih aku tuh pengen nanya lebih jelas lagi, tapi harus jawabnya cepet. Siap. 1 detik, tapi Siap. bisa nggak? Apa Bisa. nih? Nah, Aku nanti ngasih 2 pilihan. siap. Jadi pokoknya Irfan milih aja di antara 2 pilihan itu, Ya. tapi dijawab dengan cepat gitu. Siap. Nah, ini tuh jawab punya Lira. Oh, Tiasa siap. Nyario Sunda, Kang. Biasa teteh. Tiasa. Oh, Nah, siapa tuh? Nah, pertanyaan yang pertama. Traveling lebih suka ke gunung apa ke pantai? pantai, Lebih suka dengerin musik apa nonton film? dengerin musik, Pilih jual barang atau jasa? jasa, Bisnis apa traveling? bisnis, Lebih suka ngulik motor apa mobil? motor, Kuliah offline apa online? online, Main kripto apa saham? saham. Hukum pidana apa perdata? Enggak ada duanya. Harus pilih, gak mau, gak bisa. Pidana, Pidana. Jadi jaksa apa pengacara? pengacara, Jadi jaksa apa pembisnis? pebisnis. Suka, kan katanya Irma suka Ya. ini coklat ya? Betul. White coklat apa dark coklat? Dark coklat, Suka nge-game? suka. Gamenya apa favoritnya? Point blank. Point blank. Iya. Kalau dikasih pilih, tapi emang point blank doang?
Kalau point blank kan harus pakai laptop ya. Heeh. Kalau yang bisa dijangkau sama apa sih paling Mobile Legend. Clash of Clans. Oh, Clash of COC. Clans, COC. Iya. Mobile Legend enggak? Enggak. PUBG enggak? Enggak, anti Oh, saya. Oke. Terakhir nih, Ya. siapa tokoh Hipmi favorit? Sandiaga Uno. Udah pasti sih. Udah pasti siapa lagi? Siapa lagi? Wah, apa tuh? Apa yang bisa dipetik dari Sandiaga Uno? Saya mengikuti banget ya Ya. perjalanan karirnya Bang Sandi ini. Beliau kan dulu keluar luar negeri ya. Dia sudah menjadi karyawan di salah satu perusahaan besar di internasional. Iya. Saya kalau nggak salah itu pada tahun 99 dia di PHK kan. Oh. Dia datang ke Indonesia dengan status lulusan luar negeri tapi tidak bawa apa-apa. Nah, dari situ dia mengembangkan bisnisnya dengan mengandalkan networkingnya dengan teman-temannya untuk membangun bisnis jasa. Awalnya itu konsultan keuangan. Oh, konsultan Nah, keuangan. jadi dia mencarikan satu perusahaan yang bangkrut, yang keuangannya acak-acakan gitu kan, dan lalu dia setting perusahaan tersebut kembali sehat gitu kan. Nah, Iya. sudah kembali sehat, dia akuisisi, lalu dia jual kembali. Itu kan memang suatu bisnis yang menjanjikan ya. Iya, iya. Nah, itu memang saya mengikuti banget perjalanan Bang Sandi. Dan ketika beliau maju 2017 menjadi wakil gubernur, memang tidak asing bagi saya nama Sandiaga Uno gitu kan. Karena beliau juga mantan ketua umum HIPMI gitu Iya. kan. Dan tokoh yang inspiratif lah bagi saya untuk di internal HIPMI ya gitu. Oh, tuh. Jadi perjalanannya bisa diambil, bisa diambil Ya, hikmahnya ya ya, sama betul. Irfan ya. Dari mulai perjalanan dari Betul. merintis bisnisnya sampai bangkrut kayak gitu ya. Betul. Jadi ya menambah motivasi dan semangat ya, Ya, kayak betul, gitu. Wah, udah banyak banget obrolan HIPMI juga dari pribadi Irfan. Tapi ini bentar, kalau misalkan tadi kan dikasih pilihan nih hukum Ya. apa bisnis, milihnya bisnis. Ya udah nggak usah masuk hukum kalau kayak gitu. Tapi kan memang bisnis kan memang Ya. berbicara dengan hukum juga, Ya. bener nggak kan kita harus mengerti hukum bisnis, hukum dagang, bener nggak kayak gitu Minimalnya ya? kan kita paham regulasi lah. Nah betul, jadi ya ekspor mah ekspor aja ya, kita harus mengetahui lebih dalam lagi apapun Betul. ilmu yang di luar itu ya. Nah nggak kerasa sih sebenarnya udah hampir berapa jam? 5 ada? Lebih lah ya. Tadi nggak kerasa banget ya udah ngobrol-ngobrol santai banget sama Betul. Ketua Umum dari HIPMI PT Unpas. Mungkin ada sedikit motivasi atau pesan-kesan, kita udah ngobrol sharing-sharing nih di sini untuk warga Unpas yang sekarang lagi nonton. Kalau kesan-pesan sih ya tadi yang saya sampaikan ya. Mm-mm. Ada sebuah kalimat yang memang menjadikan itu sebuah prinsip saya, yaitu Iya. to get something we never had, we Iya. must do something we never did. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, kita memang harus melakukan hal-hal yang belum kita lakukan. Artinya kan di situ ada inovasi, ada kreativitas. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, ya konsekuensi logisnya gitu kan, Iya. ya harus melakukan sesuatu hal yang belum pernah kita lakukan. Jadi Iya. artinya habitsnya harus dirubah gitu kan. Nah, itu mungkin sih kesan-pesan saya buat teman-teman yang memang mau berusaha untuk berbisnis gitu Iya. kan, yang memang harus meninggalkan kebiasaan buruknya gitu Iya, kan. betul betul. Memang betul. itu tantangan terberat lah khususnya bagi lingkungan mahasiswa. Iya. Itu pun dialami oleh saya berat banget gitu. Iya. Nah, jadi jangan diragukan lagi ya. Ya. Pokoknya jangan pernah takut untuk berbisnis. Pokoknya Betul. mulai aja dulu, kan kita nggak pernah tahu ya. Ya. Terus jangan pernah untuk takut untuk mencoba. Terus jangan pernah Betul. pantang menyerah Betul. juga ya. Terus jangan pernah merasa puas, bener Ya. gak sih? Jangan merasa puas. Terus juga cari pokoknya ilmu sebanyak apapun Ya. itu terkait bisnis apalagi ya. Terus apalagi kalau misalkan warga Unpas nih yang pengen mengetahui lebih lanjut dari HIPMI PT Unpas, bisa dicek di mana nih? Di Instagramnya di @hipmi-pt.unpas. Iya. @hipmi-pt.unpas. Dan kebetulan pasca raker kita akan mengadakan open recruitment khusus anggota. Jadi kan kalau kemarin pengurus, Oh, kalau pengurus. sekarang anggota. Jadi Oke. kita ingin targetnya sebanyak-banyaknya menjangkau anggota ini agar output daripada program kerja kita itu bisa dihasilkan setidak-tidaknya oleh anggota dari HIPMI PT Unpas dan umumnya oleh mahasiswa-mahasiswi di Universitas Pasundan. Gitu. Oke, nah untuk warga Unpas jangan lupa cek Instagramnya ya, karena banyak banget informasi-informasi yang mungkin bakal di-upload ya, diunggah juga di sosial medianya HIPMI PT Ya, Unpas ya tentunya. Banyak banget informasi-informasi yang pengen menggali bisnis. Bisa tanya mungkin di DM-nya Kak Irfan, pengen nanya-nanya bisnis boleh gini ya. Boleh Apapun. promosi. Oh, boleh silakan. Jangan lupa ya gitu ya. Ya. Pokoknya apapun informasi yang pengen dicari oleh warga Unpas boleh dicek Instagramnya aja ya. Wah, agak kerasa banget ya. Siap. Kayaknya kita harus udah say goodbye nih sama wargi Unpas nih. Sedih nggak? Kapan kita ketemu lagi? Kapan Belum ya? juga ya. Nanti kita jalan lagi aja lah ya buat ngobrol-ngobrol lebih lanjut Betul. lagi gitu ya. Senang sekali banget aku tuh bisa ngobrol tentang HIPMI, terus juga sekarang berhadapan dengan ketua umum yang gitu. Terima kasih juga Iya. undangannya nih.
Iya, terima kasih juga ya sudah menyempatkan hadir untuk Ya, ngobrol-ngobrol, betul. sharing-sharing bareng di sini ya. Nah, untuk warga Unpas jangan lupa nonton terus Unpas Talk dengan episode selanjutnya yang jauh lebih menarik lagi konten-kontennya. Pokoknya aku di sini sama ketua umumnya pamit undur depan penonton di sini ya yang Ya. di rumah ya. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.